Welcome home Mutan, selamat datang kembali di podcast House Vital. Podcast yang membahas tentang yang vital-vital, dimulai dari subjek vital, objek vital sampai dengan alat vital. Masih bersama gue Dr. Frenos. Selamat datang para Mutan. Buat yang belum tahu, gue selalu menyebut orang-orang yang menghargai karya gue, orang yang respect sama pendapat gue, orang yang beli tiket konser gue, pertunjukan gue, orang yang menghargai karya-karya gue sebut dengan nama Mutan. Anyway, hari ini gue mau gue punya teori hari ini. Gue punya teori tentang konspirasi COVID-19. Buset. Kita akan bahas, sebenarnya ini udah COVID-19 ini udah bulan ke-5 ya. Kurang lebih. 5 apa 4? 5 ya. Udah kelima, udah bulan kelima. Ada di Indonesia, ada di satu dunia, dan itu ngerubah hidup kita gila ya. Hampir setengah tahun di tahun 2020 kita berjibaku dengan COVID-19 ini. Sebenarnya ini ya cerita ya buat anak cucu kita nantilah. Nah, dan gue udah udah setiap ada yang ngebahas tentang COVID-19, apapun itu, ada yang ngebahas tentang COVID-19, baik itu udah cuma ngobrol doang atau ngebahas tentang kalau gue lihat di kawal COVID-19 di Instagramnya itu banyak sekali komen-komen yang udah nggak percaya lagi sama COVID-19. Jadi coronavirus ini udah cupu. Sudah tidak ada giginya lagi ya sama orang Indonesia. Orang Indonesia terlalu berani dengan COVID-19. Tidak takut mati ya. Oke, gue mencoba untuk mengambil beberapa teori-teori konspirasi yang berseliweran di sosial media. Ini gue simpulkan aja. Yang pertama, gue pernah baca ada yang mengatakan kalau konsep konspirasi yang ada saat ini itu virus corona itu sebenarnya sengaja disebarkan oleh elit global. Jadi virusnya udah ada, tapi disebarkannya sengaja oleh elit global. Elit global yang kenapa? Karena elit global lah yang memproduksi vaksin. Jadi kayak filmnya ini Teenage Mutant Ninja Turtle. Kan gitu kan premisnya. Jadi dia tuh menyebarkan virus karena dia punya penawarnya. Jadi sehingga satu dunia itu tunduk sama si elit global ini. Yang disebut-sebut adalah si Bill Gates tadi. Bahkan Ibu Siti Fadilah juga sempat mencurigai ya adanya konspirasi elit global ini. Oke, kita terima. Tampung dulu aja guys. Yang kedua, ada juga yang bilang kalau WHO itu sebenarnya anteknya elit global, buset. Dan dokter itu adalah pesuruhnya. WHO adalah anteknya elit global. Dokter anteknya WHO. Oke. Dokter itu pengikutnya WHO. Jadi katanya, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa COVID-19 ini tujuannya adalah untuk memperkaya dokter. Oke. Menarik sekali. Kita terima dulu aja guys. Lalu yang ketiga, ini yang paling lucu nih. Virus corona tuh nggak ada sebenarnya. Jadi angka kematian itu cuma angka, ditulis-tulis doang. Ya kan, lalu banyak ditemukan beberapa keanehan-keanehan tentang virus corona ini. Oke, kita terima dulu aja. Lalu banyak yang bertanya, ini kenapa bahkan ada peti mayat yang kosong lah, bahkan ada yang ini, ada yang itulah, ada yang ini, ada yang itulah. Oke, gue terima dulu aja pas gue baca. Oke, gue terima dulu aja. Dan gue sebenarnya orangnya malas berdebat ya. Cuman gue punya teori baru tentang konspirasi ini. Gue tuh kalau pas baca ini dari komen-komen yang ada di komen-komen netizen yang ada di Instagram, komen-komen netizen yang ada di Twitter, gue tuh sebenarnya pengen percaya karena gue tuh sebenarnya suka banget sama baca-baca tentang teori konspirasi. Tapi gue sebagai dokter yang ikut dalam tim yang menangani kasus-kasus COVID-19 itu sebenarnya pengen banget percaya, tapi gue jadi sulit percaya. Kenapa? Pertama, virus ini pertama kita bahas dulu konspirasi pertama. Virus ini dilepaskan oleh elit global. Karena elit global punya penawarnya, punya antivirusnya, punya vaksinnya. Udah 5 bulan. Kenapa nggak turun-turun? Kenapa nggak ada vaksinnya? Oke lah, bukan masalah nggak ada vaksinnya. Kenapa bau-baunya juga belum ada?
bau-baunya bahwa ada satu perusahaan yang punya vaksin juga belum ada. Dan gue pikir kalau dulu itu terjadi di era sebelum adanya internet, oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau terjadinya sekarang di era internet yang udah demikian bukanya dan semua orang bebas mengeluarkan pendapat, semua orang bisa eh, bisa meneliti hasil penelitiannya, semua orang bisa membaca hasil penelitian ilmuwan sekarang. Gue pikir susah ya. Kalaupun ada perusahaan yang mengatakan bahwa kita menemukan nih vaksin corona gitu, ya belum tentu bisa diterima juga oleh masyarakat. Gue kasih contoh misalkan kayak kalung antivirus anti corona. Kalung anti corona itu udah ada penelitiannya guys. Mereka udah pegang penelitiannya walaupun penelitiannya masih beta. Maksudnya masih beta tuh dalam arti kata masih belum diaminkan oleh banyak orang, tapi mereka mengklaim bahwa mereka punya penelitiannya, walaupun gue belum baca juga sih. Tapi mereka mungkin punya penelitiannya, tapi artinya dan ketika itu dikatakan oleh pemerintah bahwa kita mau memproduksi ini kian banyak, itu terdapat resisten dari masyarakat, baik itu yang pro sama corona maupun yang menganggap corona itu nggak ada. Jadi tidak semudah itu gue pikir untuk menemukan, untuk lo mengatakan bahwa gue punya vaksin. Jadi ketika ada orang yang atau ada satu perusahaan yang ngeklaim ini vaksin, pasti orang di zaman sekarang, di zaman orang-orang yang banyak terpelajar, banyak yang kritis, pasti banyak resistennya ke sana. Banyak kritisnya, banyak kritiknya. Ini apa hasil penelitiannya mana, uji cobanya mana? Udah nggak semudah yang dulu gitu. Jadi gue pikir kalau oleh elit global itu pinter, gue pikir dia tidak akan melakukan itu. Gue pikir kayak gitu. Ya kan, gue pikir sih kayak gitu karena zamannya udah berubah. Dan roman-romannya juga belum ada, udah 5 bulan loh, udah 5 bulan, dan bau-baunya juga belum ada. Bau-bau kalau ini ada perusahaan yang lagi mengembangkan tentang vaksin juga belum ada gitu. Nah, kalau seandainya kita tidak melihat ke teori konspirasi itu, kita tidak mengikuti konsep itu, nah, kalau gue nggak mengikuti konsep itu, jawabannya ketemu. Kenapa setelah 5 bulan belum ada progresnya? Kenapa? Karena lagi proses penelitian, dan memproses penelitian satu buah vaksin itu nggak bisa sebulan 2 bulan. Paling minimal tuh 12 sampai 18 bulan. Dan yang melakukan itu bukan cuma Amerika loh. Bukan cuma Amerika sebagai adidaya, tapi Indonesia juga. Semua negara yang punya COVID itu semua ilmuannya itu melakukan penelitian, termasuk Indonesia. Jadi gue pikir kalau kita nggak menilik ke konsep sana, apa yang terjadi saat ini masuk akal gitu. Dan sekarang lagi on progress. Tidak mudah karena ini baru. Ini adalah virus baru, bukan virus yang udah lama. Kalau lo bicara soal gimana nih cara menangani demam berdarah dengue. Oke, kalau lo ada di tahun 70, 80 atau 90 mungkin itu jadi wabah kan di Indonesia. Tapi saat ini karena udah ada penelitiannya dan para dokter juga udah tahu bagaimana cara menanganinya secara fix, maka itu udah nggak jadi wabah lagi. Sudah tidak dikhawatirkan lagi walaupun masih banyak gitu, karena edukasi ke masyarakatnya juga masih kurang kan. Tapi at least kita masih bisa tahu nih mau kemana. Nah, sedangkan mau ngapain dan terapinya apa. Sedangkan kalau coronavirus kan para dokter juga sebenarnya itu masih oke, menurut hasil penelitian pakai ini bisa, pakai obat ini bisa, pakai obat itu bisa gitu. Belum plek gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah virus yang baru, sehingga vaksinnya juga belum ditemukan. Jadi menurut gue teori konspirasi yang pertama agak gimana gitu ya. Kalaupun seandainya kita terima teori konspirasi yang beredar. Oke, gue terima nih teori lo, gue terima. Tapi menurut gue telat banget. Harusnya teori konspirasi itu mulai digembar-gemborkan ketika coronavirus masih ada di Wuhan. Ini sekarang udah nyampe di Indonesia, udah ratusan ribu yang ratusan ribu yang terkena. Ya telat menurut gua. Udah di sini nih, sekarang virusnya udah di sini.
Dan lucu juga sebenarnya gue tuh berteman dengan banyak teman-teman gue di Amerika. Di Amerika itu malah berkembang ada konspirasi yang gini nih, lucu menurut gue. Kita tuh dipaksa pakai masker. Lalu masker itu kan mirip-mirip hijab. Maka timbul konspirasi di daerah sana bahwa ini virus adalah dibuat oleh orang kaya Arab untuk proses islamisasi. Lu bayangin. Tapi poinnya sama, mentiadakan eh, coronavirus. Mentiadakan coronavirus. Ada konspirasi yang begini dan gue pernah baca dan serius loh dia bilangnya. Gokil gak lo? Oke, gua jawab lagi yang kedua. WHO adalah antek global. Antek elit global. Ya gua nggak tahu juga ya. Gua nggak tahu juga pastinya. Kalaupun memang mungkin iya, ya gua nggak paham juga gitu. Maksudnya gua nggak mau ngomong banyak juga karena gua nggak tahu. Tapi kalau teori mengatakan bahwa dokter adalah pesuruh WHO, enggak. Dokter nggak pernah menilik ke WHO. Apa yang WHO keluarkan belum tentu itu yang diikutin oleh dokter. Kenapa? Karena dokter melakukan terapi berdasarkan penelitian. Penelitiannya dari mana? Dari banyak hal. Penelitian dari departemen sendiri, dari perusahaan, dari kampus ini, dan materi-materi lainnya. Kalau WHO tidak, karena WHO itu cuma kumpulan-kumpulan dari satu buah negara. Makanya nggak ada yang bilang kan WHO juga belum tentu dokter. Ya memang nggak apa-apa juga, karena kan itu organisasi ya. Cuma organisasi. Dokter di Indonesia itu mungkin akan meneliti tentang akan menilik kalau memberikan terapi itu akan menilik tentang penelitian yang ada di Indonesia juga. Karena penyakitnya kan beda-beda. Makanya ada pelajaran namanya epidemiologi kan. Nah, jadi kalau dibilang bahwa dokter itu ngikutin apa kata WHO, belum tentu juga. Bahkan harusnya dokter yang bisa memberikan masukan kepada WHO. Itu yang terjadi pada Ibu Siti Fadilah ketika zaman flu burung. Dokter-dokter di Indonesia memberikan hasil penelitiannya kepada Ibu Siti Fadilah. Lalu Ibu Siti Fadilah berani fight di WHO sehingga untuk mengatakan bahwa flu burung itu bukan person to person. Dan berhasil sehingga bisa ditekan pandemi. Tapi ini yang kasus di coronavirus tidak terjadi karena semua dokter, semua ilmuwan yang mengatakan bahwa tidak, ya mau nggak mau mengatakan bahwa ini person to person. Semua dokter bersepakat akan itu sehingga ya ketok palunya di WHO ya seperti yang sekarang ini. Gue pikir. Jadi tidak benar kalau seandainya dokter itu ngikutin WHO. Seandainya misalkan nih ada terapi nih. Oke, kita terapi kalau demam. Demam berarti minum paracetamol. Kenapa? Itu dari anjuran WHO. Nggak ada. Itu nggak pernah ada, men. Yang ada tuh adalah kenapa dikasih paracetamol, kenapa nggak ibuprofen, kenapa nggak ini. Penelitiannya adalah dilakukan di UI misalkan. Atau penelitiannya dilakukan di rumah sakit ini. Atau penelitian dilakukan oleh akademis ini. Itu yang sebenarnya yang menjadi acuan para dokter untuk melakukan untuk melakukan terapi. Jadi dokter itu antek WHO tidak. Memperkaya dokter juga gue pikir tidak ya, karena banyak dokter juga yang meninggal gara-gara kasus ini. Guru-guru gue banyak yang meninggal, teman-teman gue banyak yang meninggal, bahkan ada teman gue satu di Medan yang juga meninggal. Beliau adalah dokter THT, meninggal gara-gara virus corona. Ya kita doakan aja mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, keluarganya dikuatkan. Nah yang ketiga, corona itu nggak ada katanya. Gue sulit percaya juga karena gue ketemu pasiennya. Gimana dong? Dia nafasnya berat seperti ada kaca di dalam dadanya. Itu beneran terjadi. Mereka juga ngomong seperti itu. Jadi gue ngelihat sendiri bahwa di rumah sakit tempat gue kerja yang tadinya cuman bangsa lalu disulap jadi ICU, lalu orang-orang mesti bernapas pakai ventilator. Gue menyaksikan sendiri dan gue menangani sendiri. Dan kita pakai APD menyaksikan sendiri kasus itu beneran ada. Jadi kalau ada yang bilang kasus itu nggak ada, sulit. Gue tuh sulit untuk mempercaya kasus itu gitu. Karena memang beneran ada dan angka itu gue nggak peduli apakah angka itu yang sengaja ditulis atau nggak ditulis atau dilebih-lebihkan atau gimana, gue nggak peduli, tapi yang jelas ini ada, kasusnya ada,
virusnya ada dan memakan korban. Dan ini patut diwaspadai menurut gue. Nah, gue di awal-awal COVID-19, kalau lo cari di YouTube gue ini, YouTube gue Dokter Mutan, lo mungkin udah lihat bahwa gue pernah mengatakan bahwa lo nggak perlu panik menghadapi corona, tapi lo harus waspada. Gue pernah ngomong ini di awal-awal COVID, sebelum COVID ini merebak ke daerah-daerah, gue udah ngomong ini di YouTube. Kenapa? Karena gue udah baca penelitian dari beberapa hasil penelitian, baik itu dari Wuhan maupun dari Eropa pada waktu itu, dan gue akhirnya menyimpulkan, gue menyebarkan ini, gue mengedukasi ini ke masyarakat. Walaupun viewersnya nggak banyak ya, cuma 100, tapi oke, bodo amat juga gue. Yang penting gue sudah menyampaikan. Dan gue mengatakan bahwa semakin, kalau lo tanya sama gue kapan coronavirus ini berakhir, jawaban gue adalah seberapa banyak orang masyarakat ini disiplin. Kita ambil contoh Vietnam. Ini yang gue udah baca dari media. Kalau Vietnam gue baca dari media karena gue nggak menemukan hasil penelitiannya. Tapi kalau kita cuman membuat teori, gue pikir cukuplah untuk media. Nah, kalau konsep corona ini kan gini, semakin penyebarannya bisa ditekan, coronanya semakin cepat bisa selesai. Gue ulangin, kalau penyebarannya bisa ditekan, maka selesai cepat. Jadi kalau lo nanya kapan ini cepat selesai, cara satu-satunya adalah disiplin. Contohnya Vietnam. Vietnam itu adalah negara yang menurut media yang gue baca adalah media yang paling disiplin ketika ngelakuin lockdown. Kalau ada yang keluar itu didenda $365, artinya sekitar 4 juta lebih. Dan lo tahu mereka lockdown cuma 22 hari tanpa ada yang meninggal. 22 hari, men. 22 hari itu tuh kayak lo liburan bulan puasa, libur cuma 22 hari. Habis itu everything back to normal. Kafe-kafe udah buka, tempat ini udah buka, stadion udah bisa dibuka, acara bola udah mulai, dan penontonnya ada. Kasusnya tidak terdengar lagi. Gue baca beberapa ada penemuan kasus juga, tapi nggak separah yang awal-awal. So, Vietnam menurut gue berhasil. Kenapa? Karena konsepnya tetap sama. Semakin lo disiplin, maka corona cepat selesai. Berbeda sama Indonesia kan, PSBB aja masih demo kita. Dan sekarang kita belum menuju puncak. Kenapa? Karena tingkat disiplin kita agak susah. Ketika di lockdown, wah demonya banyak banget. Dan ketika kita nyuruh untuk disiplin, maka kita yang dilawan balik. Terus kita makan apa? Waduh, kenapa nanya sama gua? Kan gua justru meminta kita disiplin supaya ini cepat selesai biar lo bisa mencari makan lagi, sehingga ekonomi kita tumbuh lagi gitu kan. Sehingga kalau gue lihat nih, ini teori doang ya, ini opini guys, jadi belum tentu benar, belum tentu salah. Yang masuk logika konspirasi gue adalah gimana kalau sebenarnya elit global itu pengen kondisi ini tetap ada. Gimana kalau sebenarnya elit global bukan menyebarkan virus karena dia punya vaksinnya atau apa enggak, tapi elit global pengen tetap aja ada yang meninggal di satu negara, atau ada yang apa, gue nggak tahu. Sehingga elit global, sorry, gue ulang. Gue mungkin nggak ngomong elit global karena gue nggak tahu siapa itu elit global ya. Tapi gini deh intinya. Gimana kalau ada satu kelompok yang sengaja pengen corona ini tetap ada di satu buah negara? Gimana kalau begitu? Sehingga dia menciptakan konspirasi-konspirasi supaya warganya nggak percaya sama corona. Paham nggak maksud gue? Jadi konspirasi yang tadinya dibuat yang bilang bahwa corona itu nggak ada, terus ini kan buatan elit global, ini kan itu semua tuh sengaja narasinya diciptakan dan disebarkan kepada masyarakat supaya orang nggak percaya lagi sama corona, supaya corona tetap ada di satu buah negara sehingga negaranya jadi kolaps. Dan ketika negaranya kolaps, dia datang sebagai pahlawan. Mungkin gak sih? Sehingga pemerintah capek buat ngomong, oh disiplin, udah lu kerja di rumah, lu pakai masker, lu jaga jarak, lu cuci tangan, itu nggak diindahkan.
karena konspirasi tadi, itu semua sebenarnya sudah di-set. Tujuannya adalah supaya satu buah negara itu kolaps. Mungkin gak sih? Gua sih gak tahu ya. Jadi memang di-boost begitu supaya semakin banyak yang meninggal, semakin banyak. Ya begitu dah. Jadi mungkin nggak sih, ini cuman pendapat gue doang ya. Jadi sebenarnya konspirasi yang kita baca selama ini, yang dipercayain oleh banyak orang, itu sebenarnya diciptakan khusus untuk membuat satu buah negara tetap ada coronanya di situ. Karena kalau seandainya semua negara kayak Vietnam, mungkin taktiknya tidak berjalan mulus, mungkin ya, mungkin. Nah, sedangkan beberapa dari teman-teman kita yang percaya dengan konspirasi, mereka sebenarnya adalah korban dari orang-orang yang membuat ini. Kita nggak tahu, ini sih teori konspirasi gue lagi. Jadi menurut gue konspirasinya adalah konspirasi itu sendiri. Pusing nggak lo? Jadi karena udah nggak bisa dibendung lagi gitu. Eh, Gimana ya? Narasi-narasinya itu terlalu kenceng untuk dibuat, dan itu terjadi di semua negara. Lo bayangin, semua negara bisa sama narasinya. Di Eropa juga muncul narasi itu. Di Arab muncul narasi itu. Bahkan teori-teori yang lain yang intinya sama, mentiadakan corona, itu muncul. Sedangkan kita, para dokter, itu melihat sendiri bahwa this is real thing. Dan kita kehilangan banyak pasien, kita kehilangan banyak kolega, kita kehilangan banyak keluarga dari coronavirus ini. Tapi banyak orang yang tidak mengindahkan. Khawatirnya gua, orang-orang yang teman-teman lo atau saudara-saudara lo yang tidak percaya dengan coronavirus ini, justru sebenarnya dia adalah korban dari konspirasi. Korban dari sebuah strategi yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan atau ya membuat mereka menjadi pahlawan. Ketika satu buah negara ekonomi udah kolaps, lalu mereka datang sebagai pahlawan. Sini, gua bantu ekonomi lu muncul. Kenapa? Rakyat lu kelaparan? Lu resesi ya? Sudah kejuran. Karena Singapura udah masuk resesi. Jepang katanya juga. Dan semua negara ada yang pertumbuhan ekonominya minus. Alhamdulillah Indonesia masih belum minus sih. Cuman masuk nih, datang dia sebagai pahlawan. Kenapa negara lu ada dan akhirnya kita dijajah ekonominya? Akibat apa? Akibat kita sendiri, guys. Akibat kita terlalu mudah dipengaruhi. Atau terlalu pengen sok pinter. Gue gak tahu juga sih. Gue khawatirnya ya. Cara menghilangkan corona adalah ilmu kedokteran ini makin dikebut. Supaya ada solusi. Karena mengatur manusianya kayaknya udah gak mungkin. Karena kita hidup di zaman yang terlalu mudah dipengaruhi, atau kayak gue bilang tadi, kita mungkin sok kritis. Tapi gak bener-bener banget juga kritisnya. Tapi itu cuma pendapat. Lo boleh setuju, boleh enggak, is okay. Ini cuma pendapat yang gak perlu dibesar-besarkan juga. Tapi ini cuma pendapat gue doang. Dan kalau lo pengen diskusi, boleh diskusi ke gue di Instagram gue, Dr. Mutan. Kalau enggak juga gak apa-apa. Terima kasih lo udah mendengarkan podcast ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menggelitik otak lo sih. Sedikit menggelitik cara berpikir lo. Mungkin gue salah, tapi apa ya? Mungkin gue salah ya, is okay, namanya juga opini, juga pendapat. Mungkin gue salah, tapi mungkin juga gue bener kan. Oke, this is Dr. Freno speaking. Terima kasih, kita berjumpa lagi besok di podcast.